Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa kembali dengan aku Sharif Rahman dengan Arif. Pada video ini insya Allah sangat spesial teman-teman semuanya. Dan sejujurnya sebelum syuting video ini, saya juga sempat berpikir apakah ini akan membahayakan diri saya atau tidak, teman-teman semuanya, karena judulnya mungkin ya bagi sebagian kita mungkin cukup sensitif, tapi insya Allah Bapak Ibu semuanya, niat saya adalah memberikan sharing dan memberikan masukan yang barangkali bisa dimanfaatkan teman-teman semuanya. Video ini berjudul Kewajaran Harga dan Kerugian Negara. Kewajaran harga dan kerugian negara. Bapak Ibu, video ini diperuntukkan pada prinsipnya dikhususkan untuk teman-teman saya auditor di seluruh Indonesia, baik auditor APIP ya, internal instansi, auditor BPK maupun auditor BPKB. Pada Andalah video ini ditujukan untuk tempat kita sharing Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, video ini merupakan analisis pribadi saya. Analisis pribadi, tidak mewakili siapapun, dan semata-mata hanya untuk kebaikan kita bersama, kebaikan tujuan pengadaan barang dan jasa kita bersama Bapak Ibu, sesuai dengan tujuan di Perpres 16 tahun 2018, Jungto Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, bahwa tujuan utama pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah value for money. Nah, niat saya hanya sebatas itu Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk apapun. Oke. Sekilas sebelum itu izinkan memperkenalkan diri secara sekilas Bapak Ibu. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan barang jasa ahli media di BMKG, anggota tim perumus peraturan LKPP turunan Perpres 12 tahun 2021 ya, khususnya juga peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Kemudian juga ketua bidang pengembangan profesi dan diklat di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, penulis buku pengadaan barang jasa. Ini adalah beberapa buku saya Bapak Ibu. Fasilitator pengadaan barang jasa kehormatan, Probity Advisor LKPP dan Pokja Tender Internasional. Ya, ini adalah sekilas profil saya Bapak Ibu. Saya adalah fasilitator di beberapa lembaga pelatihan yang tersebut di sini. Kemudian inilah buku saya, dan ini adalah yang terakhir. Ini buku ini layak Anda miliki, baik Anda Japfung maupun bukan Japfung, karena berisi file-file kerja praktik dari perencanaan, pemilihan penyedia, pengelolaan kontrak dan pengelolaan swakelola. Ini adalah channel YouTube saya Bapak Ibu. Inilah channel YouTube saya yang berisi pustaka ilmu pengetahuan yang bisa Anda manfaatkan, dan template-template, dan biasanya dilengkapi dengan template-template. Saya juga memiliki portal podcast Bapak Ibu di Spotify ya, yang bisa Anda manfaatkan. Ini Bapak Ibu ya, podcast saya ulasan peraturan pengadaan barang jasa yang berisi banyak sekali ulasan-ulasan terkait dengan peraturan pengadaan barang jasa yang bisa Anda dengarkan dimanapun, kapanpun, tanpa perlu melihat visual, hanya suara saja. Oke. Kemudian ini adalah beberapa buku yang saya bikin, fasilitator, sertifikat kompetensi fasilitator. Oke, sekilas itu perkenalan Bapak Ibu. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bapak Ibu, bahwa slide kewajaran harga dan kerugian negara ini merupakan hasil analisis pribadi saya Bapak Ibu, tidak mewakili siapapun. Dan saya mohon berharap semoga ini juga tidak dianggap suatu kritikan yang ditanggapi secara negatif Bapak Ibu, tapi anggaplah ini suatu bagian dari brainstorming atau bagian dari sharing dari sesama rakyat Indonesia ya, sharing sesama rakyat Indonesia. Saya selaku fungsional BBJ ahli media memiliki lebih dari cukup kompetensi untuk bisa melakukan analisis terkait dengan hal ini Bapak Ibu, kewajaran harga dan kerugian negara. Oke. Nah, fakta yang terjadi saat ini adalah perhitungan kewajaran harga itu dilakukan pasca kontrak saat audit. Ya, mau tidak mau, karena memang audit ini dilakukan ya pasca kontrak Bapak Ibu ya. Audit ini dilakukan cenderungnya pada saat pasca kontrak, kecuali audit dengan tujuan tertentu, di mana pada umumnya audit dilakukan tahun depannya ya, beda tahun atau selisih waktu cukup jauh dari saat proses pemilihan penyedianya, yang menentukan
di mana pada saat proses pemilihan penyedia, disitulah nilai kontrak itu ditentukan dan ditetapkan beserta rincian harganya. Nah, itu dia. Ini adalah fakta yang terjadi, Bapak Ibu, dan saat auditor ya cenderung ya, ini mungkin tidak semua Bapak Ibu, tidak semua, tapi cenderung auditor menghitung kewajaran harga dengan menghitung audit dengan harga pasar saat melakukan audit ya, menghitung dengan harga pasar saat melakukan audit yang notabene sudah selisih sekian bulan bahkan sekian tahun. Nah, ini adalah fakta yang mungkin tidak semua ya, sekali lagi ini adalah mungkin tidak semua, tapi ini jelas terjadi untuk saat ini Bapak Ibu semuanya. Oke. Nah, kemudian perhitungan kewajaran harga dilakukan pasca kontrak saat audit itu bisa dilakukan ya, tetap bisa dilakukan sebenarnya apabila terjadi deviasi spesifikasi teknis atau KAK dan volume realisasi dan kontrak Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan para auditor bertanya, Pak, apa salah kami melakukan kewajaran harga, menilai harga pasar pada saat audit? Tidak salah Bapak Ibu, tidak salah, cuma lakukan itu apabila terjadi perbedaan kualitas spesifikasi teknis atau KAK dan volumenya antara realisasi dan kontraknya. Jadi antara kalau kontrak dan realisasi spesifikasi teknis atau KAK-nya beserta volumenya berbeda, maka hitunglah perbedaan itu dengan harga pasar pada saat Anda audit. Tidak apa-apa, itu real dan itu best practice-nya dan logis Bapak Ibu. Ya, karena memang terjadi perbedaan kualitas ya, terjadi perbedaan kualitas. Misalnya saya beli sepeda ya, saya beli sepeda seharga 4 juta misalnya, seperti di toko sepeda ya, bisa mencari berbagai toko sepeda dan akhirnya ketemulah satu toko sepeda seharga 4 juta misalkan ya, sudah beli dengan disepakati satu merek tertentu ya, sudah saya bayar, sudah beli ya, tapi belum dibayar ya, belum dibayar, sudah dibeli tapi. Nah, kemudian sepeda lah saya tunggu di rumah nih ceritanya. Saya tunggu di rumah. Nah, ternyata sepeda yang datang ya, ternyata beda tipe merek dengan yang tadi saya transaksikan. Tadi saya sudah transaksi seharga 4 juta nih. Saya sudah transaksi seharga 4 juta ya. Katakanlah sudah dibayar lah di toko tersebut ya, harga 4 juta dengan merek dan tipe tertentu. Ternyata yang datang merek dan tipenya yang datang itu berbeda, lebih rendah ternyata. Setelah dicek-cek merek dan tipe yang barang yang datang lebih rendah teman-teman semuanya. Nah, karena merek yang datang itu lebih rendah dari yang tadi saya transaksikan alias berbeda dari yang saya transaksikan, ya tidak ada salahnya dong saya lihat, loh ini seharga berapa nih barang yang datang, oh seharga 3 juta. Dari harga 3 juta, sementara tadi saya sudah transaksi 4 juta, saya rugi 1 juta. Inilah ringkasan Bapak Ibu ya, ringkasan slide ini di depan sebagai overview yang nanti akan dijelaskan secara lebih detail di slide-slide belakangnya. Itulah kewajaran harga yang dimaksud ya, seperti itu. Nah, berikutnya izinkan saya melakukan penyamaan persepsi nih terhadap teman-teman kami auditor Bapak Ibu. Saya juga mengajar audit di Universitas Terbuka Bapak Ibu secara online. Dan profesi kita tidak jauh berbeda Bapak Ibu ya, karena pendidikan saya juga pendidikannya akuntansi dan bidang audit juga bidang yang cukup banyak saya geluti Bapak Ibu ya. Izinkan saya melakukan penyamaan persepsi nih ya. Audit yang objek pemeriksaannya adalah proses pengadaan barang dan jasa, maka semestinya mengikuti segala ketentuan terkait pengadaan barang dan jasa, mulai dari tingkat perpres sampai MDP nih, dokumen pemilihan ya. Benar tidak Bapak Ibu? Karena objeknya adalah proses pengadaan barang dan jasa. Berbeda kalau objek auditnya bukan proses pengadaan barang dan jasa. Jadi objek yang diperiksa itu harus menjadi segala ketentuannya mestinya harus menjadi pertimbangan utama. Oleh karena objeknya adalah proses pengadaan barang dan jasa, maka proses audit harus melihat ketentuan pengadaan barang dan jasa. Dan kebijakan audit saat ini adalah, bukankah lebih ke penerapan audit berbasis kinerja? Benar tidak? Audit saat ini bukankah sekarang proses implementasinya adalah kecenderungannya arahnya adalah audit berbasis kinerja?
Akan tetapi memang sepertinya ya itu hanya sekedar judulnya doang, audit berbasis kinerja. Tetapi proses atau teknik mengauditnya belum berbasis kinerja. Inilah barangkali yang menjadi analisis brainstorming atau bagian dari diskusi kita bersama. Silahkan nanti teman-teman auditor maupun siapapun yang lain berkomentar di komen di video ini. Silahkan Bapak Ibu, bebas ya, seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang semoga kita sudah satu pemahaman ya, karena objeknya adalah pengadaan barang jasa harus mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat nih, yang kita bahas sekarang adalah kewajaran harga. Sekarang kita lihat ketentuan kewajaran harga ya, ketentuan kewajaran harga di dalam peraturan pengadaan barang jasa itu seperti bagaimana. Ini tertuang di Perpres 16 tahun 2018 Jungto Perpres 12 tahun 2021 pasal 26. Bapak Ibu, ya ini yang saya berikan kuning. Ya. HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran. Yang saya tekankan di sini adalah harga penawaran. Alat untuk menilai harga penawaran. Kita bacanya satu kalimat nih. Alat untuk menilai harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan. Ya. Berarti Bapak Ibu, kesimpulannya adalah kewajaran harga dilakukan pada saat kapan? Ya pada saat pemilihan penyedia. Karena penilaian kewajaran harga penawaran dilakukan pada saat pemilihan penyedia, Bapak Ibu. Ya, pemilihan penyedia. Kemudian di sini kita tegaskan berkali-kali Bapak Ibu, ya, HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Loh, terus bagaimana Pak kita menentukan kerugian negara? Nanti ada di slide berikutnya, kita tunjukkan teknik audit dalam menghitung kerugian negara. Kita lihat nanti, bukan dari HPS. Kita lihat ya, ketentuan kewajaran harga. Objek kewajaran harga adalah harga penawaran. Ya, sehingga tahapan ini dilakukan pada saat pemilihan penyedia, bukan pada saat pasca kontrak, Bapak Ibu. Bukan pada saat pasca kontrak. Dan dilakukan hanya untuk penawaran di bawah 80% dari nilai HPS. Nilai HPS saat pemilihan. Saat pemilihan. Untuk penawaran di bawah 80%. Itulah ketentuan kewajaran harga, Bapak Ibu. Ini saya tekankan berkali-kali. Kewajaran harga digunakan pada saat proses pemilihan penyedia untuk penawaran yang di bawah 80% dari nilai HPS. Ya, dan ini juga diperjelas lagi pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Ya, pada lampiran 1. Pada lampiran 1, lampiran 2 juga sama isinya Bapak Ibu. Bapak Ibu, pada lampiran ini sama, bahwa penyusunan dan penetapan HPS bertujuan untuk menilai kewajaran harga penawaran dan harga satuan, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, dan dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan yang bagi penawaran yang kurang dari 80% dari nilai HPS. Ya, kurang dari 80% dari nilai HPS, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saya sendiri juga merenung kewajaran harga itu apa sih ya? Ya. Kalau Bapak Ibu kira-kira terprovokasi tidak kalau saya bilang kewajaran harga itu sebenarnya tidak ada. Kewajaran harga itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu harga pasar. Dan harga pasar itu banyak faktor, Bapak Ibu. Ya, selain dari faktor kualitas, ditentukan oleh faktor kualitas barang jasa tersebut, juga ditentukan faktor yang lain. Terutama untuk saat ini masa era pandemi Covid seperti ini, salah satu faktor harga adalah faktor timing, waktu. Ya. Saya contohkan masker saja. Dulu masker harganya berapa? Sekarang harganya berapa? Apakah kualitas masker dulu dengan sekarang sama? Sama saja Bapak Ibu. Ya, tidak jauh berbeda, sama saja Bapak Ibu. Tapi timingnya yang berbeda. Dia hadir pada saat pandemi yang semua orang wajib pakai masker. Sementara dulu tidak wajib pakai masker. Nah itu Bapak Ibu, harga itu yang ada itu adalah harga pasar Bapak Ibu. Dan faktornya banyak. Selain faktor kualitas juga faktor waktu. Nah seperti itu. Kalau buat saya terprovokasi nggak kalau saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Tapi ya sudahlah, karena memang kita
Bapak Ibu para auditor juga memang terbiasa dengan hal-hal terkait dengan kewajaran harga. Ini kita sampaikan informasinya bahwa kewajaran harga ditentukan pada saat itu. Kemudian juga di lampiran ini pada halaman 80 ini Bapak Ibu. Ya. Semua lampiran peraturan LKPB ini saya berbicara peraturan Bapak Ibu ya. Karena sekali lagi objek audit objek pemeriksaannya adalah proses pengadaan yang mestinya harus mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa, karena objeknya adalah proses pengadaan barang dan jasa, tidak boleh diabaikan, ya Kak Bapak Ibu. Kita lihat di halaman 80 di Perlem 12 ini, evaluasi kewajaran harga. Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80%. Ya, dengan ketentuan meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran. Terkini harga penawaran, Bapak Ibu, ini saya ulang berkali-kali. Terkini harga penawaran, ini ketentuan ya Bapak Ibu ya. Kita bicara ketentuan ya. Mengevaluasi alasan harga penawaran dan atau harga satuan produk yang tidak wajar. Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian itu adalah tingkat Perlem. Sekarang kita turunkan lagi di tingkat bawahnya lagi, lampiran, bukan bawahnya, ini sama-sama lampirannya, cuma ini lampiran MDP, lampiran dokumen pemilihan, model dokumennya. Pada klausul dokumen pemilihan di seluruh MDP Bapak Ibu ya, di seluruh MDP yang ini ya, MDP ini Bapak Ibu ya, Dokpil ini ya, di seluruh dokumen pemilihan ini Bapak Ibu, semua MDP apapun metode pemilihannya itu pasti ada beginiannya. Ya, pasti ada beginiannya. Evaluasi kewajaran harga dilakukan apabila harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya kurang dari 80% dari nilai HPS. Nilainya kurang dari 80%. Dengan ketentuan seperti ini meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarkan informasi terkini harga penawaran, informasi terkini harga penawaran dan atau harga satuan pekerja ya. Ini Bapak Ibu ya, mengevaluasi alasan harga penawaran apabila harga penawaran dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang tender dan harus bersedia menaikkan jaminan pelaksanaan menjadi 5% HPS. Apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia, maka digugurkan dan dikenakan sanksi daftar hitam. Apabila hasil evaluasi dan klarifikasi kewajaran harga dinyatakan tidak wajar, maka gugur hasil evaluasi ditonton berita acara. Ini adalah ketentuan Bapak Ibu dari tadi tingkat Perpres, kemudian tingkat pedoman lampiran 1, 2, 3 pedoman, kemudian ini lampiran PMDP-nya. Semuanya berbicara di tahap pemilihan penyedia Bapak Ibu. Ya, ketentuan kewajaran harga. Sekarang tidak adil apabila perhitungan kewajaran harga dilakukan pasca kontrak Bapak Ibu. Ya, apalagi dilakukan berbeda tahun. Itu cukup tidak fair. Ini dengan asumsi ini spesifikasi dan volume normal ya. Tadi kan kita ada slide sebelumnya, spesifikasi dan volume berbeda silahkan. Tapi ini asumsinya adalah spesifikasi dan volume sesuai. Terus Bapak Ibu melakukan kewajaran harga di dalam pasca kontrak yang sudah beda tahun Bapak Ibu. Karena harga kontrak apalagi hasil dari pemilihan kompetisi nih ya, yaitu tender, seleksi, itu adalah harga penawaran yang tervalidasi dari proses kompetisi yang terbuka dan bisa diikuti oleh siapapun. Ini saya ulangi lagi Bapak Ibu, harga kontrak Bapak Ibu, ya harga kontrak itu apalagi yang dari proses tender seleksi, itu adalah harga penawaran yang sudah tervalidasi dari proses kompetisi yang terbuka dan bisa diikuti siapapun. Ya, jadi jangan dilupakan bahwa harga kontrak dari hasil tender adalah harga pasar. Harga kontrak dari hasil tender adalah harga pasar. Berapapun nilai HPS-nya, Bapak Ibu. Karena apa? Para pelaku usaha ini tidak tahu rincian HPS nilainya, Bapak Ibu. Mereka hanya tahu totalnya saja, Bapak Ibu. Ya, mereka hanya tahu totalnya. Ya, semestinya agenda audit yang selalu dilakukan pasca kontrak sudah tidak lagi melakukan perhitungan kewajaran harga. Ini dengan asumsi normal ya, sudah tidak lagi melakukan ini. Nah terus gimana dong Pak? Nah ini
perhitungan kewajaran harga yang dilakukan pasca kontrak saat audit itu, izinkan saya menyampaikan Bapak Ibu, tidak ada dasar hukumnya yang kuat, ya. Karena peraturan pengadaan barang jasa kita lihat sama-sama tadi, ya. Dasar hukumnya pakai yang mana? Proses penghitungan kewajaran harga pada pasca kontrak. Apalagi sampai menyebabkan perhitungan kerugian negara yang mengakibatkan terseret ke pasal-pasal pidana. Ya, ini sangat-sangat merugikan. Apalagi kemudian mengurangi, ya ini lebih parahnya lagi nih Bapak Ibu, mengurangi HPS yang jelas di Perpres 16 pada pasal 26 ayat 6 jelas melarang hal ini, Bapak Ibu. Sudah Bapak Ibu melakukan perhitungan kewajaran harga di tahap pasca kontrak dengan asumsi spek dan volume norma sesuai, ya. Kemudian hasilnya Bapak menguranginya dengan HPS. Ya. Padahal seharusnya mengurangi nilai kontrak. Bukan mengurangi HPS, tapi nilai kontrak. Bapak Ibu. Oke. Nah, perhitungan kewajaran harga dilakukan saat pemilihan penyedia oleh Pokja. Sesuai ketentuannya tadi Bapak Ibu. Ya, sesuai ketentuan tadi. Kalau Bapak Ibu mau melakukan kewajaran harga, lakukan pada saat pemilihan penyedia oleh Pokja. Dimungkinkan auditor bisa membantu Pokja pemilihan menilai kewajaran harga. Pernah kepikiran seperti ini nggak Bapak Ibu? Ini sekaligus untuk Pokja pemilihan nih. Apabila ada penawaran di bawah 80%, undang APIP, undang auditor, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau auditor BPK? Kan ya nggak mungkin pada saat penilaian kewajaran harga, ya sudah Bapak Ibu, kewajaran harganya sepanjang spek atau KAK dan volumenya sesuai, ya tidak dilakukan penilaian kewajaran harga kalau bagi auditor BPK, karena kan tidak mungkin ikut membantu menilai kewajaran harga pada saat pemilihan. Tapi ya ngomong-ngomong bisa juga Bapak Ibu, ya, pada saat proses pemilihan penyedia Pokja pemilihan mencari referensi auditor BPK untuk ikut membantu, apalagi yang mega proyek nih, proyek-proyek strategis nih, libatkan auditor BPK menurut saya Bapak Ibu, atau BPKP. Silakan, tuh menurut saya malah bagus, bantu Pokja para auditor, ya, untuk menilai kewajaran harga, karena kewajaran harga pada tahap pemilihan bisa menggugurkan. Kewajaran harga pada saat pemilihan penyedia bisa menggugurkan. Bantu Pokja, dan Pokja juga inisiatif mengundang, ya, seperti itu. Ini saya memberikan win-win solution nih, supaya tidak ada agenda perhitungan kewajaran harga dengan asumsi spek volume normal sesuai pada saat pasca kontrak nih, ya. Solusinya seperti ini, Bapak Ibu, ya, seperti itu tadi. Atau Bapak Ibu ada solusi yang lain nih para auditor nih, antisipasi saat persiapan pengadaan, di mana pada saat itu BPK kan sedang akan menetapkan HPS tuh. Nah, itu Bapak Ibu, pada saat BPK menetapkan HPS, sedang akan menetapkan HPS, disitulah BPK bisa mengundang nih auditor BPK nih. BPK bisa mengundang nih auditor BPK atau auditor BPK atau APIP untuk ikut membantu memberikan masukan dalam penetapan HPS. Ya, seperti itu. Tahapnya persiapan pengadaan, yaitu tahap sebelum dokumen persiapan pengadaan spesifikasi HPS disampaikan kepada Pokja pemilihan atau pejabat pengadaan. Disitulah mengantisipasinya. Ada dasar hukumnya Bapak Ibu, ya. Ada dasar hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan Bapak Ibu. Ya, karena memang juga di tahap persiapan pengadaan kan BPK berhak melakukan review, yang mereview persiapan pengadaan. Disitulah BPK bisa minta bantuan nih auditor BPK, auditor BPKP atau APIP, ya, untuk membantu menilai kewajaran harga Bapak Ibu. Menilai kewajaran harga ada bunyinya di situ Bapak Ibu, di peraturan LKPP, ya. Nah, di sini Bapak Ibu saya mencoba untuk menggiring kita semua, BPK, Pokja pemilihan, dan para auditor, teman-teman audit, untuk menempatkan prosedur kewajaran harga ini sesuai ketentuannya. Menempatkan prosedur kewajaran harga ini sesuai ketentuannya Bapak Ibu. Oke? Nah, jadilah seperti ini ketentuan kewajaran harga Bapak Ibu. Lakukan ini di tahap perencanaan pengadaan. Silahkan masuk, ya.
KPK saja Bapak Ibu untuk tindak pidana korupsi sekarang lebih banyak fokus ke ke tahapan yang sifatnya antisipatif atau sifatnya mitigatif Bapak Ibu, ya antisipatif. Ya, tidak nunggu orang korupsi dulu baru ditangkap terus dimasukkan penjara, tapi banyak program-program KPK itu yang bersifat program-program anti korupsi yang menutup ruang untuk korupsi. Nah, lakukan ini juga seperti ini kewajaran harga Bapak Ibu. Hal-hal yang kemungkinan mungkin bagi di mata auditor ini berpotensi menimbulkan harga-harga yang tidak wajar, itu lakukan sejak awal di tahap perencanaan pengadaan, di tahap persiapan pengadaan, di tahap persiapan pemilihan pada saat Pokja review nih, atau di tahap pemilihan penyedia. Mentoknya di sini Bapak Ibu. Mentoknya di sini, bukan di tahap kontrak atau pasca kontrak Bapak Ibu, karena di tahap ini harga sudah tervalidasi, sudah deal. Ibaratnya kita dengan pelaku usaha itu sudah deal Bapak Ibu. Sudah deal, sudah ada proses pemilihan yang sesuai ketentuannya, sudah deal. Oke, Anda menang dengan harga sekian, sudah deal Bapak Ibu. Terus pada saat pasca kontrak Anda hitung-hitung lagi, itu nggak fair buat pelaku usaha. Mereka sudah bersaing pada saat pemilihan penyedia ini. Itu Bapak Ibu, saya hanya berusaha menempatkan tahapan kewajaran harga ini sesuai dengan ketentuannya saja Bapak Ibu. Oke, sekarang kita bicara harga kontrak nih. Harga kontrak, apalagi dari proses pemilihan yang kompetisi, yaitu tender saja, adalah harga pasar. Jangan dilupakan Bapak Ibu. Ya, sama harga hasil tender itu sama kayak kita itu beli cari barang di toko gitu ya. Kita ada beberapa toko, terus kita cari, terus kita cari-cari toko, kemudian kita nego-nego transaksi, itulah harga pasar. Sama dengan ini Bapak Ibu, tender. Kita ini sering melupakan Bapak Ibu, harga tender adalah harga pasar Bapak Ibu. Harga pasar. Karena itu adalah harga hasil kompetisi. Hasil kompetisi yang terbuka, siapapun bisa ikut Bapak Ibu. Ya, kita dari sisi pemerintah harus fair dengan pelaku usaha dong. Harus fair dengan pelaku usaha. Dan merupakan hasil transaksi proses pengadaan dengan Pokja pemilihan, di mana pelaku usaha menawar dari total HPS dan melihat item pekerjaannya tanpa tahu rincian nilai HPS Bapak Ibu. Ya, barangkali teman-teman auditor belum tahu, barangkali bahwa ini kita informasikan pada saat tender pelaku usaha itu tidak tahu rincian HPS. Ya, mereka hanya tahu totalnya saja sama item pekerjaannya, item barang jasanya. Tapi rinciannya dia tidak tahu, dia hanya tahu totalnya saja. Bapak Ibu, dia hanya tahu totalnya saja. Dan semua orang bisa ikut. Saya mengajak Bapak Ibu berpikir dari sisi pelaku usaha deh, ya. Ikut tender, ya hanya tahu totalnya, speknya seperti ini, ruang lingkupnya, item barang jasanya seperti ini, dan totalnya hanya tahu. Sudah pasti naluri dia adalah pasti memberikan harga terbaik karena ingin mendapatkan proyek. Apalagi proses tender itu mayoritas menggunakan pasca kualifikasi, harga terendah, sistem gugur. Bapak Ibu, sepanjang kualitas barangnya sesuai dengan yang diminta, maka keputusan akhirnya pastinya adalah pilih yang paling murah dong, ya enggak Bapak Ibu? Kalau speknya ini sama-sama laptop, sama-sama Core i5 nih misalnya, brand A, brand B, brand C, ya yang kita pilih, kalau memang standar kita hanya Core i5, yang kita pilih yang mana? Ya yang paling murah dong. Itu adalah naluri kita bertransaksi pengadaan, kita belanja pasti seperti itu. Iya nggak Bapak Ibu? Ya, kita belanja apapun, naluri kita, best practice kita, itu pasti seperti itu. Manakala barangnya sudah sesuai, ya, evaluasi teknis, kemudian masuk evaluasi harga, yang dipilih ya yang paling murah dong, Bapak Ibu, iya nggak? Nanti kita milih yang paling mahal, salah pula, ya kan? Kemahalan, yang pasti pilih yang paling murah, ya. Seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mencoba untuk menggiring biar kita sama-sama fair nih antara pelaku usaha dan pemerintah nih dalam proses pengadaan barang dan jasa. Oke.
Jadi ini kita ulangi, pelaku usaha menawar dari total HPS dan melihat item pekerjaan tanpa tahu rincian HPS, rincian nilai HPS. Naluri pelaku usaha pasti memberikan harga terbaik karena ingin mendapatkan proyek, Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara mengantisipasi kewajaran harga ini, Bapak Ibu? Cara mengantisipasi kewajaran harga oleh auditor bagaimana, Bapak Ibu? Sebaiknya dilakukan saat perencanaan pengadaan. Nah ini Bapak Ibu, izinkan saya mengusulkan teman-teman auditor program kerjanya adalah audit-audit yang lebih antisipatif, Bapak Ibu. Ya, Pak, kan belum ada pengeluaran keuangan negara, Pak. Ngapain juga saya mengaudit di tahap perencanaan pengadaan, Bapak Ibu? Oke, kalau memang yang itu hal seperti itu, nanti kita bicara di slide berikutnya, Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya kita berbicara agenda kerja auditor yang sifatnya mitigasi, supaya kita tidak hanya berpikir praktek belasan tahun, puluhan tahun kita praktek audit itu adalah pasca kejadian. Sama dengan tindak pidana korupsi. Selama ini kita prosesnya adalah nunggu orang korupsi ditangkap seperti itu. Tapi sebenarnya yang lebih efektif adalah agenda-agenda yang bersifat mitigasi, kan? Itulah yang banyak dilakukan teman-teman KPK sekarang. Nah, sama dari si audit juga begitu. Bapak Ibu, saya cuma berusaha menggiring. Barangkali ini bisa jadikan program kerja Anda. Buat audit yang sifatnya mitigasi seperti ini. Ya, yang boleh di situ adalah dilakukan kewajaran harga. Karena disitulah boleh dilakukan. Ketentuannya di situ. Mentoknya sampai pemilihan penyedia. Gitu. Atau kalau memang nggak bisa di perencanaan pada saat penyusunan anggaran, lakukan di tahap ini, di tahap persiapan pengadaan, di mana PPK akan menetapkan HPS. Nah ini. Atau Pak, nggak bisa deh, ya udah tahap persiapan pemilihan saat Pokja melakukan review HPS. Ya, di dalam peraturan LKPP 12 tahun 2021 lampiran 1, 2, dan 3, Pokja berhak mereview HPS. Ya. Salah satunya menilai kewajaran harga di situ. Disitulah Bapak Ibu tempatnya. Silahkan lakukan, tempatnya di situ. Ada ketentuannya, ya. Seperti itu. Kemudian atau membantu Pokja melakukan perhitungan kewajaran harga untuk penawaran yang di bawah 80%. Ya, barangkali ini ide baru buat para teman-teman auditor, tapi izinkan saya menyampaikan karena bagaimanapun ini adalah sudah tusi saya selaku PBJ Madya menyampaikan hal yang barangkali out of the box. Tapi menurut saya ini adalah best practice-nya, bukan out of the box juga. Hanya saja memang mungkin tidak terbiasa dilakukan. Saya kan hanya menyampaikan ketentuannya, Bapak Ibu. Di mana sih dilakukan kewajaran harga itu, Bapak Ibu. Tapi ini Bapak Ibu ya, jangan lakukan saat pasca kontrak karena harga sudah deal by procurement process, Bapak Ibu. Harga sudah deal dari proses pengadaan barang dan jasa, sudah transaksi. Oke, pemerintah deal dengan pelaku usaha A untuk paket pengadaan ini nilainya sekian. Rinciannya ditentukan sendiri oleh pelaku usaha. Yang penting tidak melebihi HPS. Ingat Bapak Ibu tadi, pelaku usaha tidak tahu rincian nilai HPS, Bapak Ibu. Ya. Oke. Sekarang kita bicara standar harga barang jasa nih. Parameter kewajaran harga ini bedakan Bapak Ibu pada saat di tahap perencanaan pengadaan dan di tahap pemilihan, Bapak Ibu. Yang dijadikan parameter kewajaran harga itu berbeda. Pada tahap perencanaan pengadaan yang dijadikan parameter biasanya adalah standar-standar harga tertentu. Contohnya kalau tempat saya itu misalkan kalau komputer, laptop, administrasi, ya sudah anggarannya standarnya adalah 20 juta. Itu aja dulu Bapak Ibu untuk perencanaan pengadaan, untuk dimasukkan ke dalam POK DIPA. Ya. Sesuai standarnya, ya, sesuai standar instansi tersebut atau standar tertentu. Ya, itu perencanaan pengadaan. Tapi di tahap pemilihan yang digunakan adalah harga pasar, ya, harga pasar, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Harga terkini pada saat proses pemilihan itu. Nah, ini adalah saya memberikan solusi nih, Bapak Ibu, memberikan solusi perhitungan kerugian negara itu
Apa benar seperti ini? Ya, ini slide ini masih seperti itu ya. Perhitungan kerugian negara, apa benar seperti ini Bapak Ibu? Coba kita menjadikan ini bahan renungan kita bersama nih. HPS dikurangi kewajaran harga saat audit menghasilkan kerugian negara, atau HPS dikurangi realisasi kontrak menghasilkan kerugian negara. Seperti ini enggak Bapak Ibu yang Anda lakukan selama ini atau sebagian dari Anda? Seperti ini enggak Bapak Ibu menilai kewajaran harga? Kalau tidak seperti ini, saya apresiasi Bapak Ibu. Ya, berarti Anda sudah mengikuti pasal 26 ayat 6 bahwa HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Tapi kalau Anda seperti ini, ya izinkan saya menyampaikan cukup menyayangkan Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu. HPS dikurangi kewajaran harga saat audit atau dikurangi realisasi kontrak. Ini yang sebagian auditor kita masih seperti ini Bapak Ibu. Nah, benarnya kayak gimana? Ini Bapak Ibu. Benarnya. Ini adalah best practice-nya, seperti kita belanja biasa, beli barang biasa. Seperti yang tadi saya analogikan sepeda tadi. Ya, saya mau cari sepeda, ya, uang saya misalkan 5 juta gitu ya, saya ke toko-toko sepeda, kemudian dari toko sepeda itu saya deal mendapatkan harga 4 juta. Anggap saja 5 juta tadi HPS-nya. Kemudian saya deal dapat harga 4 juta. Oke, kita transaksi deal, saya tunggu barangnya di rumah. Sampai di rumah barangnya ternyata beda. Nah, seperti itu. Nah, itu baru telah diberikan kerugian negara. Sekarang kita lihat perhitungan kerugian negara yang seharusnya. Bapak Ibu, silahkan ini menjadi brainstorming kita bersama Bapak Ibu ya. Brainstorming kita bersama. Spek dan volume kontrak. Di spek dan volume kontrak ya, ini kita tekankan ini, spek atau KK ya, dan volume kontrak. Kontrak bukan HPS, kontrak Bapak Ibu. Dikurangi spek dan volume realisasi. Oke ya, spek dan volume kontrak dikurangi spek dan volume realisasi. Dikurangi masa garansi atau masa pemeliharaan atau after sales service-nya. Ya. Dikurangi ini. Perhatikan ini Bapak Ibu. Barulah di situ Bapak Ibu bisa menilai kerugian negara. Ya. Artinya adalah sebelum masa garansi atau pemeliharaan itu habis Bapak Ibu, maka belum bisa dihitung kerugian negara karena masih menjadi tanggung jawab penyedia. Dan ada di SSUK kan? Cacat mutu, jaminan cacat mutu. Kalau misalkan barang, sama pekerjaan konstruksi ada jaminan pemeliharaan. Bapak Ibu, apalagi barang masih masa garansi. Anda datang, rata-rata auditor itu datang pada saat masih garansi itu berlaku, ya enggak? Kalau pengadaan barang, datang pada saat barang itu masih berlaku. Ya, jangan jadikan temuan yang menyebabkan kerugian negara. Itu belum kerugian negara, tinggal diklaim, kan garansi masih berlaku Bapak Ibu. Jangan dilupakan satu hal itu. Garansi barang masih berlaku dan itu semestinya bisa diklaim. Kalau nggak bisa diklaim, nah itu baru temuan deh. Itu berarti fatal. Ya. Berarti pada saat BST dipastikan garansinya mungkin palsu. Nah, ya, Bapak Ibu ya, garansinya palsu. Atau garansinya tidak sesuai ketentuan. Seperti itu. Jika ada perbedaan kualitas spesifikasi realisasi dengan kontrak, barulah lakukan penilaian harga pasar terhadap spek realisasinya. Bapak Ibu. Tadi saya analogikan tadi sepeda tadi loh. Saya transaksi 4 juta kok yang datang barangnya kok beda. Saya lihat-lihat tipenya kok nggak sama dengan tadi yang saya transaksi ya. Saya cek lah. Kalau sudah seperti ini kan berarti saya terpaksa harus cek nih. Ini tipe ini seharga berapa ya? Nah itu Bapak Ibu, ceklah kewajaran harganya di situ. Bukan kewajaran harga sebenarnya, tapi harga pasarnya barang yang datang itu. Harga pasar terhadap spek realisasi. Harga pasar terhadap spek realisasi dan volumenya. Itulah yang dicek Bapak Ibu. Deviasi itulah yang dicek. Kewajaran harga Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kita simpulkan nih dari beberapa slide sebelumnya nih. Perbandingan perhitungan HPS dikurangi kewajaran harga saat audit menghasilkan kerugian negara, ini adalah yang salah. HPS dikurangi realisasi kontrak
menghasilkan kerugian negara, ini adalah yang salah. Yang benar adalah yang ini, Bapak Ibu. Spek dan volume kontrak dikurangi spek dan volume realisasi, dikurangi masa garansi atau masa pemeliharaan, itulah kerugian negara jika masih ada, Bapak Ibu, deviasinya. Ya. Jadi prinsip perhitungan kerugian negara itu adalah kewajaran harga atau kerugian negaranya dicari keserakahannya, bukan kesalahannya, keserakahannya yang dicari, Bapak Ibu. Ya, prinsip perhitungan kewajaran harga dan kerugian negara dihitung dari spek dan volume kontrak, bukan HPS. Kewajaran harga dan kerugian negara dihitung dari spek dan volume kontrak, bukan dari HPS. Setelah memperhitungkan masa garansi atau masa pemeliharaan, ya, seperti itu. Dan itu bisa juga masih harus memperhitungkan lagi faktor inflasi. Ya, apalagi kan beda tahun tadi auditnya. Auditnya kan beda tahun, faktor inflasi, faktor nilai tukar rupiah itu berbeda, Bapak Ibu. Ya, faktor kondisi misalkan tahun 2021 berstatus masih PPKM, tapi tahun 2022 sudah tidak PPKM. Itu pasti berbeda, Bapak Ibu. Dari sisi rantai pasok sudah berbeda. Karena rantai pasoknya berbeda, harganya sudah berbeda. Bisa jauh itu. 2021 PPKM, 2022 auditor datang sudah bukan PPKM, sudah berbeda itu harganya, Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Nah, parameter utama adalah spek KAK dan volume kontrak. Spek KAK dan volume kontrak. Jika ada deviasi kualitas antara realisasi dan kontrak, deviasi kualitas ya, antara realisasi dan kontrak, barulah lakukan perhitungan pasar atas spesifikasi realisasi tersebut. Jadi inilah Bapak Ibu, kewajaran harganya dilakukan di sini, dan ini pun sebenarnya bukan perhitungan kewajaran harga, Bapak Ibu, tapi lebih ke perhitungan harga pasar atas barang yang terrealisasi. Ya, seperti tadi analisis sepeda tadi, ya, saya beli 4 juta dengan satu tipe merek A, yang datang adalah merek B yang berbeda. Saya cek harganya ternyata 3 juta, saya rugi 1 juta. Karena saya transaksi 4 juta, harga barangnya datang seharga 3 juta setelah saya cek merek tipenya. Itulah Bapak Ibu kerugian negara. Itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi ada deviasi kualitas, ya. Ini nih Bapak Ibu ya, kapan auditor menghitung harga pasar saat audit, ya. Ya, yaitu jika ada deviasi kualitas, ya. Saya ulangi, kapan auditor menghitung harga pasar saat audit? Itu pada saat jika ada deviasi kualitas antara spesifikasi teknis atau KAK kontrak dengan spesifikasi teknis atau KAK realisasi, Bapak Ibu. Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Sekarang ke audit berbasis kinerja nih. Kita mengingatkan kembali ketentuan audit. Pada prinsipnya kan audit ini adalah audit berbasis kinerja, ya enggak? Tapi saat ini yang banyak terjadi adalah bukan berbasis kinerja, tapi lebih banyak ke berbasis volume. Ya Bapak Ibu, iya enggak? Coba Bapak Ibu. Nah, ini kita jadikan bahan renungan kita bersama, ya enggak sih? Kalau ternyata sudah berbasis kinerja, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, Bapak Ibu. Ya, audit berbasis kinerja itu dilakukan berdasarkan indikator kinerja barang jasa pada spesifikasi atau KAK. Jadi yang diperiksa adalah indikator kinerja barang jasanya, yaitu diperiksa uji mutu kinerja yang ditetapkan pada dokumen spesifikasi. Ini sekaligus untuk para PPK ya, untuk para PPK mulailah ya menentukan ini Bapak Ibu ya pada dokumen Anda. Jangan hanya bicara spek dan volume saja Bapak Ibu. Tentukan uji mutu kinerja sejak awal sehingga menjadi bagian dari dokumen kontrak dan bagian dari pemeriksaan hasil pekerjaan. Dan itulah yang juga akan diperiksa oleh auditor. Sehingga sejalan nih, pengadaannya berbasis kinerja, auditnya juga berbasis kinerja, Bapak Ibu. Ya, sejalan. Jika berbeda, cek spesifikasi teknis realisasi dibanding kontraknya. Perhatikan masa garansi dan ketentuan purna jualnya. Inilah Bapak Ibu audit berbasis kinerja.
deviasi uji mutu kinerja barang jasa, ya, deviasi uji mutu, ya, termasuk jika ada perbedaan spesifikasi teknis realisasi dan kontrak, maka silahkan itu jadikan temuan, dan temuannya adalah temuan yang bersifat perbaikan, Bapak Ibu, ya, seperti itu. Nah, di slide terakhir ini izinkan saya menunjukkan secara sederhana SOP kerugian negara versi saya, Bapak Ibu, ya, secara sederhana. Bagaimana menentukan kerugian negaranya itu dari rangkuman slide saya sebelumnya, Bapak Ibu. Ya, ini sederhananya. Cek spesifikasi atau KAK dan volume realisasi. Ini dulu, realisasinya dicek. Sudah pasti ini kan yang dicek. Bandingkan dengan spek KAK dan volume kontrak. Bukan HPS, kontrak, Bapak Ibu. Jika ada deviasi, ya, jika ada deviasi, hitung harga pasar deviasi barang jasa realisasi. Sama kayak tadi ya, sepeda tadi ya, ingat ya. Kemudian bandingkan hasil uji mutu kinerja barang jasa. Jadi kalau sudah beda barangnya, uji mutu juga bandingan juga. Kalau perlu uji mutu lagi, Bapak Ibu, ya, lakukan seperti itu. Cek juga masa garansi atau pemeliharaan masih berlaku enggak. Kalau masih berlaku, langsung perintahkan pada temuan itu untuk memperbaiki, Bapak Ibu. Dan seluruh hasilnya tuangkan pada LHP, laporan hasil pemeriksaan. Oke? Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah slide kunci, Bapak Ibu, yang izinkan saya menunjukkan ini berkali-kali, Bapak Ibu, bahwa inilah kewajaran harga dan kerugian negara. Sekali lagi, ini niat saya hanya sebagai bahan diskusi, brainstorming, masukan buat teman-teman kita semua, para auditor di seluruh Indonesia, untuk mencapai value for money, dari proses pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu. Tidak ada maksud apapun selain dengan maksud yang baik, yang bersifat baik. Tidak ada maksud yang negatif, Bapak Ibu. Sukses buat Anda semuanya, ya. Jaga kesehatan, ya. Semoga kita segera keluar dari PPKM ini. Sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.